Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM 1902113514. Saya berasal dari kelas A Manajemen dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya kita bahas yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi yang pertama kita bahas yaitu adalah faktor internal. Yang pertama, sifat tamak. Setiap manusia itu memiliki keinginan dan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif, di mana manusia pasti memiliki hubungan masing-masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengkonsumsi kebutuhan tersebut. Dengan perilaku tersebut tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga akhirnya manusia tersebut memutuskan untuk melakukan korupsi. Nah, jadi faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor politik. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncullah untuk korupsi atau suap menyuap dalam kehidupan politik untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua yaitu faktor hukum. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi di dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyak kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasikan sebuah masalah. Yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, banyak pegawai yang kadang mereka menerima gajinya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Contohnya, dia mengerjakan pekerjaan yang berat tetapi gajinya sedikit, tidak sesuai dengan yang dia kerjakan. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi karena kelemahan struktur organisasi, aturan-aturan yang kurang baik, kemudian kurangnya adanya ketegasan dalam diri seseorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu penyuapan. Di sini mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang ataupun berupa barang. Yang kedua yaitu penggelapan, merupakan tindak penipuan atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga yaitu penipuan, di mana proses memanipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat yaitu pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya yang lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu.
oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima yaitu pilih kasih, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi saat tindakan privatisasi sumber daya. Yang selanjutnya yaitu dampak adanya perilaku korupsi. Yang pertama yaitu menghalangi perekonomian untuk rakyat sehingga rakyat akan semakin sengsara. Di zaman sekarang banyak rakyat yang sengsara karena pemimpin mereka melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu berdampak pada harga barang dan jasa di suatu negara. Yang ketiga berdampak pada infrastruktur negara yang rusak. Infrastruktur yang di sini yang dimaksud contohnya seperti jalan. Contohnya aspal di jalan. Misalnya dari pemimpin yang di atas misalnya memberikan modal yang sangat tinggi untuk aspal yang bagus, tetapi nanti di pemimpin yang di bawahnya akan melakukan korupsi agar untuk mengurangi uang tersebut. Jadi aspal yang sampai di masyarakat bentuk aspalnya akan aspal yang jelek. Yang terakhir yaitu cara mengatasi korupsi. Yang pertama, cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan memperbaharui sistem birokrasinya. Yang kedua, menerapkan sistem hukum yang tegas dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Yang ketiga, birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.